Tiga kasus pembunuhan berlatar cinta segitiga terjadi dalam 2 pekan terakhir. Motif dibalik pembunuhan seorang wanita berinisial DN di lahan sebuah perumahan di Kota Bekasi terkuak. Pelakunya NU, nekat membunuh korban karena terbakar api cemburu dan ancaman akan diceraikan suaminya. Pelaku yang tahu menjadi korban perselingkuhan korban dan suaminya kemudian berencana membunuh DN. Pelaku yang menggunakan ponsel suaminya menghubungi korban dengan dalih buka puasa bersama. Hingga akhirnya korban hilang selama 17 hari sejak 26 April 2022. Berawal dari pelaku memeriksa handphone suami dan ditemukanlah sebuah percakapan antara suami dengan korban yang mana isinya adalah pertanyaan dari korban, kapan kamu mau menyeraikan istri. Nah, dibalaslah dari suaminya, habis lebaran rencana saya akan ceraikan. Berawal dari percakapan itu sehingga pelaku ini emosi. Di Sukabumi, polisi menangkap R, pelaku pembunuhan seorang janda Eka yang dibunuh di depan rumahnya di kawasan Cibadak. Pelaku ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap. Dari pemeriksaan oleh polisi, pembunuhan terjadi karena pelaku cemburu korban yang sempat menjadi kekasihnya kembali rujuk dengan mantan suaminya. Latar cinta segitiga juga mewarnai kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial WS di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Minggu lalu, korban ditemukan tergeletak di jalan dengan luka tikaman senjata tajam dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Berdasarkan olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menyatakan pelaku M membunuh WS karena kesal. Korban menolak diajak menikah. Setelah diburu polisi, belakangan pelaku ditemukan meninggal bunuh diri. Pakar hukum pidana Agustinus Pohan berpandangan kasus cinta segitiga berujung maut merupakan kejahatan yang bersifat ekspresif dan tidak rasional. Pembunuhan kerap dipicu kemarahan dan kejengkelan pelakunya. Kalau terjadi pembunuhan, maka sangat besar kemungkinan dengan segera bisa diketahui siapa pelakunya, gitu ya. Nah, tapi buat laki-laki yang semacam ini, yang marah semacam ini, nggak ada kalkulasi bahwa dia akan ketahuan. Jadi kalau saja dia memandang perempuan itu setara, maka kemarahan itu tidak akan terjadi. Kalau kemarahan itu tidak terjadi, maka pembunuhan itu juga tidak akan terjadi. Tadi saya katakan, orang marah, ditakut-takuti apa juga nggak akan mundur. Cinta segitiga maut cepat terungkap karena dilakukan pelaku yang sudah mengenal korban. Begitu pula dengan motifnya yang tak jauh dari persoalan asmara atau patah hati. Yang jelas, ancaman hukuman berat kini menanti para pelakunya. Tim Liputan Kompas TV. Ya, dari beberapa kasus dalam tayangan tadi, ada beberapa memang kasus cinta segitiga yang berujung maut. Nah, kita akan membahas hal ini. Sudah bergabung bersama kami, pakar psikologi forensik, Mas Reza Indragiri Amril. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Bang Timothy. Mas Reza, apa yang mendorong sejauh ini, paling tidak kalau dilihat dari beberapa kasus nih, apa yang mendorong sampai ada kasus cinta segitiga yang saya yakin ya dibandingkan dengan kasus yang diketahui pasti kasusnya lebih banyak lagi, tapi kan tidak semua juga berujung pada kekerasan, apalagi sampai pembunuhan, Mas Reza. Kita pagi ini berbincang karena adanya kegegeran di masyarakat akibat peristiwa pembunuhan, luka fisik. Tapi andaikan kita ingat perkataan kakek nenek kita bahwa ketika ada luka di kulit maka akan bisa sembuh esok hari. Tapi kalau luka di batin entah kapan akan bisa tertutup kembali. Nah, kalau kita simak perkataan kakek nenek kita itu, maka kita bisa pahami bahwa luka secara psikologis, kesedihan, kekecewaan, kecemburuan, amarah, sesungguhnya memiliki efek penderitaan yang kurang lebih sama dengan efek penderitaan yang diakibatkan oleh penyerangan secara fisik. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa pembunuhan adalah aksi yang dibenarkan, tidak. Tapi boleh jadi mengacu pada perkataan kakek nenek kita, barangkali kasus atau isu-isu yang kita perbincangkan saat ini justru bertitik tolak dari pelaku yang berstatus awalnya adalah korban. Korban yang sudah disakiti secara batin, korban yang sudah dikecewakan, sampai kemudian muncul gelega amarah dan bergeser posisinya menjadi pelaku kejahatan.
Tapi bisakah dipicu oleh satu hal itu saja gitu Mas Reza? Benar-benar misalkan tadi begitu ketahuan mengenai wanita idaman lainnya begitu atau perselingkuhannya gitu. Kok bisa sampai mendorong langsung istilah saya ya lompat menuju ke pembunuhan begitu. Apakah benar-benar satu insiden itu bisa mendorong sampai sedemikian jauh? Memang kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah itu majemuk ya. Ada yang mengedepankan penyelesaian pada masalah itu sendiri, ada juga yang lebih berfokus pada pelegaan isi hati. Nah, kalau kemudian kita berbincang tentang orang-orang yang lebih fokus pada istilahnya emotion focus coping, jadi penyesuaian dirinya lebih berfokus pada pengelolaan isi hati, maka boleh jadi peristiwa yang sedang kita perbincangkan ini bukan merupakan reaksi emosional tunggal. Saya membayangkannya ada sebuah alur, ada sebuah pola emosional yang dialami oleh yang bersangkutan tahap demi tahap, sampai kemudian yang bersangkutan akhirnya melakukan tindakan yang sedemikian agresif. Nah, tahap demi tahap itu, Bang Timothy, kalau saya uraikan dimulai dari denial. Jadi ketika seseorang mengalami kesedihan, kekecewaan, yang pertama kali dilakukan kecenderungannya adalah denial. Dia melakukan pengingkaran, tidak mungkin itu terjadi. Oh, ini hanya sementara waktu, ini cobaan yang akan bisa saya lalui. Berbagai macam bentuk pengingkaran yang dia lakukan untuk mengatasi ketegangan di hatinya. Kalau cara denial ternyata tidak memuaskan, tidak memunculkan kelegaan, maka tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan akan bergeser ke fase kedua, yaitu fase anger, amarah. Nah, saya bayangkan bahwa para pelaku yang sedang kita perbincangkan ini sesungguhnya mereka-mereka yang terperangkap di dalam fase kedua. Amarah. Ada 5 fase, mereka terperangkap di fase kedua, yaitu terjadi ledakan amarah yang kemudian mereka muntahkan lewat perilaku agresif sedemikian rupa. Andaikan mereka lolos dari lubang jarum fase kedua, maka mereka akan masuk ke fase ketiga, yaitu bargaining. Mereka akan coba cari keselarasan antara isi kepala dengan isi hatinya. Kalau fase bargaining juga gagal, masuk ke fase keempat, fase depresi. Depresi kata ilmuwan merupakan gerbang menuju bunuh diri. Dan fase yang kelima, kalau dia berhasil lolos dari fase depresi, dia akan masuk ke fase acceptance, penerimaan, maka dia akan menjadi lebih bisa menerima kenyataan. Amarah, sedih akan tetap ada, cemburu tetap ada, sakit hati tetap ada, tapi tidak sampai muncul perilaku kekerasan sedemikian rupa. Jadi ringkasnya, dari 5 fase ini, 2 fase yang paling kritis adalah fase anger dan fase depresi, fase amarah dan fase depresi. Kekerasan sangat mungkin terjadi di 2 fase tersebut. Di 2 fase ini, oke. Apakah ada hubungan antara, kalau tadi kita mendengarkan juga ya, mengenai ada kondisi rasa tidak setara begitu antara entah itu pelaku dengan korban ataupun pihak ketiga begitu. Tapi ada ketidaksetaraan antara peran di sini ataupun merasa lebih dominan. Apakah ini juga mempengaruhi entah yang kurang dominan merasa menjadi korban sehingga melawan balik atau justru yang dominan yang akhirnya mengambil tindakan? Adakah hubungan itu di sini? Dengan kata lain, teori atau perspektif itu adalah teori tentang relasi kuasa. Bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan dalam komposisi atau proporsi kuasa, maka terjadi kemungkinan akan ada muncul aksi kekerasan guna mencari titik keseimbangan bagi kuasa tersebut. Namun lazimnya, teori relasi kuasa ini digunakan untuk dalam kasus kejahatan ya, misalnya antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ketika terjadi situasi di mana korbannya adalah perempuan, pelakunya adalah laki-laki, maka mulai muncullah teori relasi kuasa di situ. Persoalannya ya, setiap teori tentu saja punya keterbatasan ya. Persoalannya adalah ketika terjadi aksi kriminalitas, yang baik itu pelaku maupun korbannya adalah sama-sama perempuan, maka bagaimana kita menjelaskan tentang relasi kuasa itu? Barangkali kita harus menggunakan teori-teori yang lain, yang lebih mengena, yang lebih masuk akal, yang sesuai dengan konteksnya. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, saya lebih memilih untuk teori 5 fase reaksi emosi manusia, yang titik awalnya dari kesedihan dan berujung pada penerimaan. Dan ini mungkin ya Mas Reza lebih mempelajari lebih banyak kasus seperti ini. Kebanyakan memang terpicu saat itu dalam arti insidentil, ada kesempatan lalu melakukan, kalau tadi kita melihat salah satunya kan ada penikaman di jalanan gitu atau di depan rumah gitu, ataukah termasuk juga ada yang sampai merencanakan lebih jauh lagi, benar-benar sampai memberikan waktu untuk perencanaan untuk melakukan perbuatannya. Biasanya seperti apa itu dan apa yang akan membedakannya?
Kemungkinannya ada 3. Mari kita coba kaitkan dengan pasal-pasal di dalam KUHP ya. Yang pertama adalah pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi barangkali si pelaku ini memang ingin melampiaskan amarahnya, tapi tidak ingin mencabut nyawa korbannya. Jadi sebatas menyerang, menyakiti, maaf mungkin membuat cacat, membuat menderita, tapi sama sekali tidak terpikir oleh dia untuk membunuh korbannya. Namun apes, ternyata korban meninggal dunia. Berarti ini terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Atau yang kedua memang niatnya membunuh. Yang lebih pelik lagi adalah si pelaku sudah sejak sekian lama merencanakan melakukan aksi pencabutan nyawa terhadap sasaran. Nah, tergantung bagaimana kemudian hasil cermatan polisi akan mengarahkan pasal gerangan yang mana yang gerangan yang akan dipakai. Pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, ataukah pembunuhan, ataukah pembunuhan berencana. Kalau saya membayangkan, setiap pelaku kejahatan akan mencari cara yang paling efisien. Ya. Ketika kemudian perlukaan terjadi sedemikian ekstrim, berserak sedemikian rupa, maka rumus tentang efisiensi dalam aksi kejahatan ini terbengkalai. Dengan demikian terbuka kemungkinan spekulasi bahwa ini bukan sebuah kejahatan yang direncanakan. Ini merupakan sebuah pembunuhan yang lebih dilatar belakangi oleh gejolak emosi sesaat yang tidak bisa dikendalikan oleh si pelaku, sampai kemudian terjadi peristiwa yang luar biasa mengenaskan semacam itu. Ya, dan peristiwa yang melibatkan ya ini otomatis orang dekat, entah suami, istri atau pacar dengan orang ketiga, ini cenderung lebih mudah terungkap ya Mas Reza? Hitung-hitungan di atas kertas, orang yang paling mungkin melakukan kejahatan terhadap kita memang justru orang dekat. Ini kontras dengan ujangan yang sering kita berikan, hati-hati terhadap orang yang tidak dikenal, hati-hati terhadap orang asing. Faktanya orang dekatlah yang tahu tentang situasi yang kita alami. Orang dekatlah yang tahu kelemahan-kelemahan kita. Orang dekatlah yang tahu pasti apakah kita dalam keadaan terjaga atau tidak. Orang dekatlah yang tahu bagaimana mengadali atau memanipulasi kita dan seterusnya. Itu sebabnya sekali lagi, justru jangan-jangan yang paling mungkin melakukan kejahatan terhadap kita tak lain bukan adalah orang dekat kita sendiri. Sehingga pengusutan kepolisian sebenarnya jauh lebih mudah pada saat yang melakukan adalah orang yang dikenal, apalagi orang yang sangat dekat seperti istri, suami, atau bahkan kekasihnya, begitu ya? Mengacu pada pelaku kemungkinan besar adalah orang dekat, maka memang ketika polisi melakukan penyisiran, mulailah dari orang-orang yang terdekat dengan korban. Justru akan menjadi yang pertama. Nah, Mas Reza, mungkin terakhir, mungkin Anda sendiri sudah pernah berbincang, mungkin mewawancarai dalam studi Anda dengan pelaku seperti ini. Apa mungkin pemikiran mereka atau yang mereka rasakan setelah melakukan kejahatan seperti ini? Kejahatan satu kali, bukan pelaku kejahatan yang berulang gitu, tapi karena emosi akhirnya melakukan kejahatan sehingga menimbulkan pembunuhan. Adakah pengalaman itu Mas Reza berbicara dengan mereka dan apa yang mereka ungkapkan setelahnya? Yang mengejutkan adalah tidak jarang pelaku yang justru terguncang. Begitu menyadari bahwa ternyata perbuatan yang mereka lakukan menghasilkan efek yang sedemikian mengejutkan. Jadi bukan hanya korban yang shock, tapi pelaku pun bisa shock akibat perbuatannya sendiri. Itu satu hal. Yang kedua, setelah munculnya keterguncangan macam itu, maka akal sehat mulai berjalan. Ketika akal sehat mulai berjalan, mulai muncul kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Ketika dia mulai merasa atau mengaku bahwa ini adalah perbuatan yang salah, maka mulailah muncul tanda petik siasat di ruang persidangan. Bagaimana si pelaku atau si terdakwa akan berusaha meyakinkan hakim bahwa ini adalah perbuatan yang dia sesali, perbuatan yang tidak direncanakan, dia mengatakan bersalah dan berharap adanya pengampunan. Kalau kita terjemahkan ke dalam khazanah psikologi forensik, ini disebut sebagai provocative defense, bagaimana si terdakwa berusaha membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatan itu tak lain tak bukan adalah karena adanya provokasi eksternal. Andai kan tidak ada provokasi eksternal, dalam konteks ini adalah perselingkuhan atau orang ketiga, maka niscaya tidak akan ada perbuatan sedemikian rupa. Jadi kembali ke pokok paling awal, bagaimana seorang pelaku kejahatan pun jangan-jangan bertitik tolak dari situasi ketika dia adalah seorang korban. Oke, baik, terima kasih atas undangannya Mas Reza Indragiri Amril. Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan lainnya. Terima kasih sekali lagi Mas Reza. Terima kasih.